Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kali ini adalah materi kita yang terakhir untuk pertemuan selanjutnya di tahun ajaran yang baru. Selamat datang, Namo Buddhaya. Yuk, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan doa seperti biasa. Doa Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Oke, kita duduk hening sebentar, 3 menit ya. Duduk dengan rileks, pejamkan mata. Perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan dalam hati. Menyadari napas masuk, napas keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Menyadari napas masuk, saya tenang. Menyadari napas keluar, saya bahagia. Tenang, bahagia. Duduk hening, selesai. Yuk kita melakukan doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang agama Buddha dan pelestarian lingkungan, hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran adalah memahami kehidupan manusia yang bergantung dengan lingkungan, memahami dan menjaga lingkungan, kerusakan lingkungan karena menimbulkan kerugian manusia karena ulah manusia. Kita lihat fakta yang terjadi bahwa kehidupan manusia bergantung pada lingkungan sekitar, itu udah pasti. Kemudian, kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian. Karena kurangnya manusia menjaga kelestarian lingkungan, maka lingkungan bisa menjadikan bencana buat manusia karena tidak dijaga. Kemudian, kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian bagi manusia. Ini fakta yang terjadi. Lingkungan, kita lihat dalam ilmu pengetahuan, makhluk terdiri dari hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan dalam agama Buddha adalah makhluk itu ada dua, hewan dan manusia. Saling ketergantungan, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Manusia saling bergantung dengan manusia yang lainnya dan lingkungan. Kehidupan manusia dalam suatu ekosistem bergantung pada lingkungan alamnya. Lingkungan mengukur nilai perubahan dampak manusia terhadap ekosistem. Artinya manusia bertanggung jawab atas lingkungannya. Ketika lingkungannya rusak, manusia akan menerima akibat dari kerusakan lingkungan. Kewajiban manusia terhadap lingkungan di dalam Digha Nikaya, Digha Sutta, asal-usul muncul manusia diciptakan hubungan timbal balik perilaku manusia serakah dengan perkembangan tumbuh-tumbuhan. Kewajiban manusia terhadap lingkungan menjaga lingkungan yang tidak didasari dengan loba, dosa, dan moha. Ajaran Buddha tentang lingkungan, manusia wajib memanfaatkan lingkungan dan menyelesaikan masalah yang mengancam pada kelangsungan kelestariannya. Dalam Dhammapada berbunyi, bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dan bunga-bunga tampak merusak warna dan baunya. Demikianlah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Artinya bahwa lebah tidak hanya mengambil keuntungan dari bunga, tetapi sekaligus membayarnya dengan membantu penyembuhan. Perilaku lebah memberikan inspirasi bagaimana seharusnya manusia hidup dalam suatu ekosistem dan bagaimana bisa mengolahnya dengan baik atau tinggal di lingkungan dan mengolahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan.
Dalam Sigalwada Sutta, kitab yang membahas tentang kewajiban timbal balik teman baik atau tidak dan sebagainya. Pelaksanaan kewajiban timbal balik kepada ayah, ibu, anak, sebaliknya itu disebut arah timur. Guru sebagai arah selatan, istri atau suami arah barat, sahabat arah utara, pelayan arah bawah, dan para rohaniawan bagian atas. Kita lihat hanya cukup sepintas saja, yaitu tentang arah timur, kewajiban anak terhadap orang tua. Ini dia, merawat kewajiban anak adalah kita merawat, menunjang kehidupan orang tua ketika orang tua sudah tua. Kemudian melakukan bakti sebagai seorang anak, menjaga kehormatan keluarga, menjaga warisan, dan memberikan persembahan jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang meninggal. Contohnya bisa kamu baca sendiri di slide-nya ya. Kemudian lanjut, kewajiban anak terhadap orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak, mencegah anaknya berbuat jahat, menganjurkan anaknya berbuat baik, melatih anaknya sesuai dengan keahliannya, mencari pasangan yang sesuai, dan menggenapkan warisan. Seperti ini. Jadi saya tidak membahas lebih detail karena contohnya ada di sini. Silakan disimak. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.